Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Yani Selviana sebagai moderator untuk memimpin jalannya presentasi atau seminar pada hari ini, yaitu akan disampaikan oleh Sutradila Melinda, yaitu tentang pengembangan media game ular tangga ekonomi untuk siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Wawai Karya. Nah, kemudian untuk pembahasnya yaitu oleh Desi Prasetya Devi dan notulennya yaitu Rizky Kurniawan. Kepada Sutradila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi proposal yang saya buat, yaitu tentang pengembangan media game ular tangga ekonomi untuk siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Wawai Karya. Nah, di sini yang pertama itu ada latar belakang. Nah, permainan ular tangga dibuat menjadi media pembelajaran yang efektif karena sifat permainan yang sederhana dan mengasyikan dapat membuat siswa antusias dalam bermain. Nah, berdasarkan alasan tersebut, maka permainan ular tangga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif bagi siswa. Nah, untuk membangkitkan belajar peserta didik, maka diperlukan media pembelajaran yang bervariasi. Oleh sebab itu, akan dikembangkan game edukasi dalam bentuk permainan ular tangga sebagai salah satu alternatif media pembelajaran. Game ular tangga apabila digunakan dalam pembelajaran dapat menyenangkan peserta didik karena peserta didik akan belajar sambil bermain. Nah, permainan ular tangga adalah permainan yang menggunakan dadu serta berciri khas gambar ular tangga ini sudah dikenal sejak zaman dahulu menurut Anzani 2012. Nah, yang kedua itu ada rumusan masalah. Nah, pengembangan media game ular tangga ini untuk peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Wawai Karya, banyaknya siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran ekonomi. Nah, faktor antusias siswa dalam proses pembelajaran lainnya yaitu siswa diharapkan akan efektif dalam proses pembelajaran yang di dalamnya termuat dalam materi ahli media praktis untuk siswa SMA Negeri 1 Wawai Karya. Dan yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk penyelesaian media pembelajaran ular tangga pada mata pembelajaran ekonomi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Wawai Karya yang efektif, valid untuk belajar siswa untuk materi ekonomi kelas 10 SMA. Development R&D dengan model pengembangan ADE, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, yang ketiga itu ada kegunaan pengembangan produk. Nah, ada yang kegunaan teoritis. Nah, penelitian ini dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai media pembelajaran game ular tangga ekonomi. Nah, yang kedua itu penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian yang sejenis di masa mendatang. Nah, ada kegunaan praktis. Nah, bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Nah, bagi guru itu penelitian ini dapat menjadikan referensi media pembelajaran dalam proses pembelajaran agar meningkatkan minat belajar didik. Nah, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk penerapan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah dan menjadi bekal bagi calon pendidik di masa mendatang. Nah, selanjutnya ada spesifikasi produk pengembangan. Nah, spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, media pembelajaran game ular tangga ekonomi sesuai dengan materi yang terdapat pada silabus. Yang kedua itu media pembelajaran game ular tangga ekonomi disajikan dalam bentuk aplikasi yang dapat dimainkan pada PC atau laptop. Yang ketiga itu media game ular tangga ekonomi memuat soal-soal rangkuman materi yang dapat memudahkan dan memberikan variasi dalam belajar. Dan yang terakhir itu media pembelajaran game ular tangga ekonomi mampu membuat peserta didik tertarik belajar sekaligus bermain sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan.
Selanjutnya itu ada urgensi pengembangan. Nah, ular tangga ekonomi itu adalah sebagai berikut, yaitu media ular tangga disusun merupakan media pembelajarannya dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas maupun mandiri oleh peserta didik. Yang kedua itu peserta didik dapat mempersiapkan PC atau laptop sehingga dapat mengoperasikan game ular tangga ekonomi. Yang ketiga itu pengembangan hanya sebatas yang dapat digunakan dalam pembelajaran tujuan meningkatkan minat belajar peserta didik. Nah, penggunaan media ular tangga ekonomi sebagai media yang menyenangkan. Nah, yang selanjutnya itu ada keterbatasan pengembangan. Nah, keterbatasan dari media pembelajaran ini adalah yang peneliti kembangkan terbatas hanya pada materi lembaga jasa keuangan di Indonesia dan tahap uji coba kelompok kecil saja karena keterbatasan waktu dan biaya. Selanjutnya ada kajian literatur. Nah, penelitian ini penulisan mengambil referensi dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh satu penelitian yang telah dilakukan oleh Sigi Widi Atmoko pada tahun 2017 dengan judul Pengembangan Media Ular Tangga Matematika dalam Pemecahan Masalah Matematika Materi Luas Keliling Bangun Datar kelas 3 SD atau MI. Penghasilan pengembangan media dengan hasil penelitian dari ahli media presentasi kelayakan 95%, ahli materi presentasi 90%, penilaian pendidik 90%, dan respon siswa presentasi 94,4%, sehingga media valid dan layak digunakan. Karakteristik penelitian yang penelitian kembangkan mempunyai perbedaan pada penelitian sebelumnya memuat materi luas keliling bangun datar kelas, sedangkan penelitian kembangkan memuat materi tematik tentang tema organ gerak hewan dan manusia. Selanjutnya ada model pengembangan. Nah, permainan ular tangga adalah permainan yang menggunakan dadu serta bersiri khas gambar ular dan tangga. Ini sudah dikenal sejak zaman dahulu menurut Anzani 2021. Ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Cara untuk penggolongan berdasarkan karakteristik fisik, sifat, kompleksitas, ataupun menurut kontrol pada pemain. Nah, selanjutnya itu ada prosedur penelitian. Yang pertama itu ada tahap analisis. Nah, tahap analisis itu kebutuhan peserta didik. Nah, yang termuat yaitu analisis fasilitas yang dilakukan untuk mengetahui fasilitas belajar apa saja yang dimiliki peserta didik dan sekolah untuk menunjang proses belajar. Yang kedua itu ada tahap desain, yaitu perancangan materi. Peneliti harus menentukan materi yang akan disampaikan dalam media pembelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua itu perancangan peraturan. Perancangan peraturan itu dalam pemakan agar game yang dikembangkan bersifat edukasi dan memberikan dampak positif. Yang ketiga itu perencanaan storyboard. Penelitian mulai merancang desain produk pembelajaran berupa storyboard dengan konsep. Selanjutnya itu penelitian merancang alur jalannya produk game ular tangga ekonomi tahap pengembangan development. Nah, itu ada pengembangan game ular tangga ekonomi. Semua bahan dibuat mulai dari desain, materi, soal, dan efek suara. Nah, yang kedua itu ada pengembangan buku panduan. Pembuatan buku panduan diperlukan agar mempermudah penggunaan menggunakan game ular tangga ekonomi. Yang ketiga itu ada validasi ahli. Nah, produk yang telah diselesai dibuat validasi oleh ahli media yang akan dilakukan 2 orang dosen jurusan pendidikan ekonomi. Materi yang dikembangkan dalam game ular tangga ekonomi akan divalidasi oleh 2 orang ahli materi, yaitu dosen jurusan pendidikan ekonomi, guru mata pelajaran SMA Negeri 1 Waikarya. Yang terakhir itu ada revisi setelah produk divalidasi. Nah, produk direvisi berdasarkan komentar, saran, dan masukan dari ahli media agar media lebih menarik dan ahli materi agar materi sesuai. Selanjutnya itu tahap terakhir itu implementasi. Nah, ini tahap implementasi itu yang pertama itu ada uji coba kelompok kecil, yaitu pada 6 atau 10 peserta didik di kelas selain
kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Waikarya. Pada tahap ini akan dibagikan angket respon peserta didik setelah menggunakan media. Tahap uji kelompok kecil ini untuk mengetahui kelayakan produk. Apabila produk layak dalam uji coba kelompok kecil, maka dapat lanjut ke uji coba lapangan kelompok besar. Nah, 2 itu ada kelompok uji kelompok besar ini dimainkan oleh 32 peserta didik kelas 10. Pada tahun ini dibagikan angket untuk mengetahui respon atau pendapat dari peserta didik. Yang ketiga itu ada revisi. Bila diperlukan akan dilakukan revisi tahap 2. Nah, terakhir itu ada evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari model pengembangan RDI. Selanjutnya itu ada instrumen pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data, penggunaan teknik observasi dan angket. Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi tidak struktur. Menurut Sugiono 2010, nah itu observasi tidak struktur adalah jenis kegiatan observasi tanpa persiapan secara sistematis tentang apa yang akan dilakukan peneliti. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Hasil analisis menunjukkan bahwa media pembelajaran rumah tangga ini layak digunakan dalam pembelajaran. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penilaian oleh ahli media termasuk dalam kriteria layak dengan rata-rata sebesar 4:1. Nah, hasil penilaian ini oleh ahli materi termasuk dalam kriteria layak dengan serta skor sebesar 4,1 dan hasil pengujian dengan kelompok kecil yaitu 29 siswa termasuk dalam kriteria sangat layak dengan serata skor sebesar 4,4 hasil analisis data oleh siswa. Baiklah, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Akhir. Enggak, kurang itu Mbak, suaranya kurang keras. Tempatku malah nggak ada suaranya. Ya Mbak Desi. Baiklah, di sini saya ingin sedikit menanyakan kepada kita, yaitu metode apa yang Anda gunakan dalam penelitian. Oh, metode yang saya gunakan yaitu metode pengembangan, Mbak. Metode pengembangan R&D. Apakah game ular tangga ini sudah paling efektif digunakan untuk menunjang dalam proses pembelajaran? Game ular tangga ini sudah efektif dalam proses pembelajaran. Nah, menurut saya ini permainan ular tangga ini memang dibuat pembelajaran yang efektif karena yang sifatnya menyenangkan dan interaktif bagi siswa. Nah, permainan ular tangga ini adalah media pembelajaran yang bervariasi. Nah, karena di dalamnya termuat dalam materi, ahli media, dan praktis. Sehingga ular tangga ini sangat cocok untuk diberikan peserta didik khususnya kelas 10 SMA. Nah, selain itu juga game ular tangga ini menggunakan prosedur penelitian. Yang pertama, analisis fasilitas. Nah, analisis fasilitas ini berisikan tentang perencanaan materi. Nah, yang kedua itu ada perencanaan peraturan, dan yang ketiga itu perencanaan konsep. Nah, yang kedua itu ada tahap pengembangan development yang telah saya jelaskan tadi, yang termuat di dalamnya ada pengembangan buku panduan, validasi akhir, dan
revisi. Nah, yang terakhir itu ada tahap implementasi yang berisikan uji kelompok kecil, kelompok besar, revisi, dan evaluasi. Nah, menurut saya ini sangatlah cocok untuk siswa kelas SMA. Nah, ini sangat efektif karena sudah teruji. Baik, Mbak. Itulah saja jawaban saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bahkan. Baik, mungkin dari Saya kembalikan ke moderator, Mbak. baiklah, ini ada sesi tanya jawab enggak Mbak Sutra? Ada, jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Baik, kepada teman-teman sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Atau mungkin cukup. Mungkin cukup ya Mbak Sutra. Iya, baik, Mbak. Mungkin sudah cukup. Baiklah, hasil dari proposal punya Mbak Sutra Dila Melinda. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.